warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laharatin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wal fuqaha'i wal muhaddisin wal qurra wal mujahidina fid din min masyariqil ardi magharibiha fi barriha wa bahriha wa ila rahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinhumul jannah wa khususan ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahala fahmi bi anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinhumul jannah syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa Abu Dawud wa Tirmidzi, dan telah meriwayatkan Imam Abu Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi an Mu'adz, dari Mu'adz bin Anas, naha, melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anil habwati, daripada habwa, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, wal imamu yakhtubu, padahal imam sedang berkhutbah. Rasulullah melarang kita habwah. Habwah itu duduk, angkat kaki, ditarik ke lutut, nah gitu. Ya kayak gitu habwah. Ya. Jadi duduk aja dengan menarik lutut gitu. Pada waktu kita waktu kita mendengarkan khutbah Jumat, itu nggak boleh. Jadi kudu ya sila aja, bersila seperti biasa. Wa ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Abi Syaibah an Ka'ab, dari Ka'ab, qala, telah berkata Ka'ab, as-shadaqatu, bermula kita bersedekah, tudha'afu, akan dilipat gandakan pahalanya, yaumal jum'ati, sedekah pada hari Jumat. Sedekah pada hari Jumat berlipat ganda pahalanya ketimbang hari-hari yang lain.
Sebab hari Jumat itu sayyidul ayyam, apa aja banyak keutamaannya pada hari Jumat. Sehingga kita sedekah, ada sedekah khusus Jumat. Ada yang sedekah pakai uang, ada yang sedekah pakai makanan, ya. Namanya Jumat berkah. Jumat berkah. Sekarang udah banyak masjid-masjid habis sholat Jumat nyediain nasi bungkus, gitu. Ya, nasi bungkus. Tapi ya seadanya dah. Jadi enggak untuk seluruh masjid, ya, seadanya. Barangkali buat persiapan orang-orang yang belum sempat makan, ya, takut keburu pulang, buru-buru pulang karena takut lapar, ya. Jadi disediain sholat Jumat. Bahkan ada masjid juga yang kalau kita habis khutbah Jumat udah disediain untuk khotib, untuk petugas-petugas, hanya petugas saja. Biasanya tuh yang khutbah jauh, tempat mana-mana. Rupanya dipikir nih Pak Ustadz nih belum sempat makan nih, berangkat dari pagi nih. Ya, disediain dong makan kita di situ Jumat. Dan sedekah lainnya pada hari Jumat itu sangat besar pahalanya. Sehingga kita kalau sholat Jumat mengadakan jalan tromol, gitu kan, untuk sedekah. Ingetin nih, niat sedekah Jumat yang sangat bermanfaat buat kita. Bukan saja pahala, tetapi juga adalah menolak bala sedekah kita, merubah nasib yang harusnya rumah kita kebakaran bisa dialihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diurungkan kebakarannya. Rumah kita akan roboh, barang kita akan hilang, nggak jadi lantaran ada sedekah kita. Apalagi tentang umur, ada juga sedekah memanjangkan umur. Yang mestinya umur kita tinggal 3 hari diperpanjang lagi oleh Allah 30 tahun bisa, lantaran sedekah kita. Ya, jadi apa kepentingan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang sangat penting. Makanya kita kadang-kadang suka berdoa untuk ini dan itu, bukan berarti nggak dikabul oleh Allah, tetapi dialihkan keperluannya yang lebih penting. Kita meminta gul nih punya urusan itu lagi ngobek umpamanya, ya. Ternyata bukan itu yang Allah berikan kepada kita, aman dari kecurian. Yang hendaknya kita punya barang hilang, tetapi tidak jadi hilang lantaran sedekah kita. Jadi sedekah kita banyak manfaatnya. Bisa juga obat dari penyakit, di mana dia kurang sedekah, jadi sakitnya menaun loh umpamanya. Ini orang kurang sedekah umpamanya, ya. Jadi sedekah itu banyak manfaatnya. Wabnu Abi Syaibana, Wabdu Janjawi Anil Musayyab, dari Musayyab bin Rafi, qala, berkata Rafi, Musayyab bin Rafi, man amila khairan fi yaumil jum'ati, barang siapa yang beramal soleh, beramal kebaikan, amila khairan, beramal kebaikan, amal apa aja, menolong orang yang sedang kesulitan, ya, menolong orang yang akan jatuh bahaya sama dia, kita tolongin supaya nggak bahaya. Apa saja kebaikan kita
baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain, du'ifa lahu, maka dilipat gandakan itu pahalanya lahu baginya bi asyarati ada'afin, dengan 10 kali lipat ganda. Amal soleh kita pada hari Jumat 10 kali lipat ganda pada hari-hari yang lain. Bisa iril ayami, pada hari-hari yang lain. Man amila syarron famislu dzalik, maka barang siapa yang beramal kejahatan, kejelekan, keburukan, famislu dzalika, maka semacam itu juga. Artinya apa? Berlipat ganda juga keburukan kita, dosanya. Ya, dosanya kalau kita melakukan pada hari atau malam Jumat. Ya, semoga banyak-banyak istighfar kita kepada Allah. Astaghfirullahal azim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak-banyak. Jadi selagi kita perbanyak, kita punya istighfar, maka semakin banyak pula dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab istighfar termasuk ibadah, amal soleh, dan hikmahnya untuk menghilangkan dosa. Maka kalau pada hari Jumat atau malam Jumat kita baca istighfar itu, berarti dosa kita semakin banyak yang diampuni oleh Allah Ta'ala. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi juga meriwayatkan an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id, man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surah Kahfi, Lailatul Jum'ati, pada malam Jumat, adha'alahu ma bainahu wa bainal baitil atik, maka Allah Ta'ala akan memberikan sinar lahu baginya, cahaya, ma bainahu, di antara dia, wa baina baitil atik, dan baitul atik, yaitu baitul haram, yaitu Ka'bah al-Musharrafah, di antara dia sampai kepada Baitul Atiq, Mekah al-Mukarramah, di mana di situ ada Baitul Haram, ada Baitullah, Ka'bah. Di situ kita bercahaya, ya, karena kita telah membaca surah Kahfi pada hari atau malam Jumat. Biasakan sekalian, kalau di masjid saya di pesantren itu biasanya Jumat pagi baca surah Ar-Rahman. Tapi khusus Jumat, ya, setiap subuh itu bis salat subuh biasanya santri baca surah Ar-Rahman habis subuh. Tetapi khusus Jumat surah Kahfi yang dibaca sesudah sholat subuh Jumat. Rutin dah tuh anak-anak santri kita, ya, itu dibiasakan. Saya bilang baca surah Kahfi yang dibaca. Nah, sekarang kalau kita nggak sempat sekarang, kapan aja, ntar juga boleh pulang di rumah baca surah Kahfi sambil umpamanya ngadepin kopi. Nah, ngadepin kopi datu sekalian, ya, boleh gorengan gitu ya, nasi uduk gitu ya. Iya, jadi ngobrolnya dengan Al-Quran aja, dengan Al-Quran, ya, santai aja. Apalagi sekarang Al-Quran ada di HP tuh, HP, daripada ngeliatin cemen mulu. Biasanya di HP suka ngeliat cemen tuh, ganti deh. Apalagi main game aja tuh. Aki-aki lagi main game, atau gambar-gambar yang lain, ya. Lagi sekarang, kalau sekarang nih masalah pemilu nih, waduh, 3 pasang nih.
lagi pada berdebat ini ya. Iya, hadirin sekalian ya. Surah Kahfi kita baca. Kita baca surah Kahfi pada hari Jumat ya. Itu akan mendapatkan sinar terang diantaranya sampai kepada Masjidil Haram. Cahaya Allah berikan kepada dia luas amat ya. Wahwa, dan juga Imam Baihaqi menceritakan an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Apa sabda Rasul? Man qara'a lailatal jum'ati hamim ad-dukhan. Barang siapa membaca pada malam Jumat surah ad-dukhan, itu hamim dan seterusnya, wa yasin, dan dia juga baca surah yasin, asbaha magfuron, maka berpagi-pagi dia sudah diampuni dosanya, lahu baginya. Malam dia baca yasin dan surah ad-dukhan. Jadi bukan yasin doang kan nih, dukhan ya, yang banyak faedahnya. Maka pagi-pagi sudah dapat ampunan dosa. Andai kata dia meninggal dunia pada malam itu, mati syahid, syahid akhirat. Syahid akhirat itu bebas daripada azab kubur. Syahid akhirat. Kalau syahid dunia, yang mereka itu gugur di dalam pertempuran, di dalam membela agama, di dalam membela keimanan, sampai dia gugur, namanya mati syahid. Mati syahid itu mati syahid dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Syahid dia. Syahid dunianya, maka kelihatan di situ dia sedang berjuang membela agama, tapi gugur di medan pertempuran, matilah dia mati syahid. Orang yang mati syahid seperti yang banyak saat ini pada meninggal dunia di Palestina demi agama, dia itu nggak wajib dimandiin, nggak wajib disolatin, bungkus aja kubur. Ya, kok begitu? Iya, sebab dia tidak dimandiin supaya darah-darah yang ada di tubuhnya dan di pakaiannya menjadi saksi. Darah yang ada di tubuhnya, kita lihat berlumuran darah. Kita lihat di medsos saja kita bagaimana mereka itu pada meninggal berlumuran darah. Mereka udah kalau kayak gitu udah nggak perlu dimandiin. Bahkan diberikan pakaiannya juga, kain kafan, apa yang dia pakai tuh dipakein. Apa yang dia pakai dipakai. Walaupun berlumuran darah, jangan dicuci dulu. Justru darahnya akan menjadi saksi, di mana dia gugur di medan pertempuran sampai mengorbankan jiwa raganya, nyawanya sekalipun. Ya, dia disuruh ngungsi tapi nggak mau. Kalau dia ngungsi berarti dia tinggalkan negaranya. Dia udah berarti lari dari pertempuran, dari sabilillah. Dia nggak mau, biarin mati juga syahid. Iskariman au mutsyahidan, itu aja yang dibuat motonya. Hiduplah dia jadi orang yang mulia. Kalau hidup, maka andai kata meninggal, syahid dia matinya. Dan orang mati syahid itu ruhnya langsung diterima di taman surga, bighairi hisab, tidak dihisab lagi. Ini yang banyak orang pada tergiur ya, untuk memantapkan imannya, meyakinkan dirinya dia akan masuk surga. Hadirin sekalian, demi agama, bukan pribadi. Ya, bukan karena kekayaan, bukan karena kekayaan. Ya, dulu pernah terjadi ketika peperangan itu dulu, zaman Rasul-Rasul zaman dulu, itu kalau bis perang harta ghanimah nggak boleh diambil, dibakar.
harta ghanimah tuh, harta hampir rampasan perang, segala-galanya dibakar, nggak boleh ada yang ngambil. Sebelum syariat Islam dulu dibakar. Jadi baju perang, baju besi, pedang segala macam nggak boleh diambil, dibakar, harus dibakar. Ya, segala hasil pada itu harus dibakar. Hadirin sekalian, rahimakumullah, tiba-tiba di satu saat mau dibakar nggak mempan, nggak menyala barang itu, ya. Ketika nggak menyala, kata nabinya, ini pasti ada yang zolim nih, pasti ada yang nggak beres ini, kata nabinya. Apa yang nggak beres kira-kira? Ya, masya Allah, ini nggak mempan dibakar, mestinya mempan dibakar. Sebab apa? Diterima oleh Allah nih, harta ghanimah dibakar nyala, tapi ini nggak nyala. Sama juga ketika kurban dan sedekah zakat. Ya, zakat pada waktu zaman Nabi Adam alaihissalam. Itu zakatnya kemana dia keluarin? Ya, diserahkan kepada Allah. Seperti Habil waktu disuruh zakat. Habil kan sebagai petani, dia peternak. Jadi dia punya domba yang paling bagus, dia buat zakat. Dipilih yang paling bagus zakatnya. Diperintah oleh dia punya orang tua Nabi Adam alaihis salam. Tapi Qabil sebagai petani pohon, nanam pohon, buah-buahan. Ketika mau zakat, dipilih sama si Qabil buahnya yang jelek-jelek, yang petot-petot gitu. Maka pada saat itu dikumpulin olehnya, ditaruh, dilepas di lapangan luas. Kalau memang zakatnya itu diterima, langsung hilang, ya, seperti disambar api gitu, hilang aja. Nah, hilang itu namanya zakatnya diterima oleh Allah. Sebab zakat sama orang mana lagi dia mau zakat? Emang dia turut-turut dia waktu itu belum banyak orang, ya, turut-turut dia aja. Mana ada zakatnya? Belum ada, banyak keturunan. Akhirnya nggak habis dimakan, dipilih yang paling bagus buat si Habil, dombanya yang paling bagus. Maka ditaruhnya di lapangan luas itu, dombanya kemudian diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hilang dombanya, dan sampai sekarang ini ada di surga. Ya, yang pernah itu dijadikan korban oleh Nabi Ismail alaihis salam. Ketika Nabi Ismail alaihissalam, ya, akan disembelih oleh ayahnya, maka di situ digantikan oleh seekor domba yang diambil dari surga, yaitu domba yang dikorbankan, yang dizakatkan dengan cara, ya, melepas di tengah lapangan dan diterima oleh Allah ke surga. Ketika untuk menggantikan Nabi Ismail, diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Begitu juga peperangan hasil perang nggak boleh ada yang diambil. Tiba-tiba nabinya ini mengumpulkan tuh semuanya pasukan, sini, ini ngapa nggak mempan ini dibakar? Ayo, pasti ada yang nggak benar nih, yang nggak beres nih di antara anda. Coba, ya, bagaimana? Ayo sekarang jabatan tangan, ngaku aja. Jadi disuruh jabatan tangan sama nabinya satu-satu, antri satu-satu, antri. Wah, lepas beres, ya saya enggak Pak, katanya, saya enggak ngambil sama sekali goyang, lah udah. Terakhir ada yang nempel tangannya, nggak bisa lepas. Nah, ini nempel nih, ketahuan ini zolim ente. Iya benar, saya ngambil sepotong emas, sudah saya taruh di kantong saya di sana. Ketahuan ente zolim, pantas juga ini nggak mempan. Kenapa kamu sampai zolim? Ya, sebab saya ada lagi bangun rumah belum kelar, belum jadi, maka saya sebagian itu saya mau buat bangun rumah biayanya. Oh iya, ada 3 orang yang nempel. Ya, yang satu apalagi, yang satu sebab saya kawin pengantin baru, belum sempat memberikan apa-apa buat
istri saya, makanya ini saya bawa dikit kata dia. Nah ini ketahuan nih pengantin baru dalam keadaan apa namanya, belum memberikan sesuatu kepada istri, pengen memberikan hadiah gitulah kira-kira, pulang perang namanya gitu ya. Apa dia buat istri yang pengantin baru nih. Yang satu lagi apa? Menempel lagi nih. Oh iya benar, saya sebab masih punya kambing, tapi kambingnya masih kecil-kecil dalam keadaan itu ya, ada lagi bunting, satu lagi belum lahir. Saya membutuhkan ini ya untuk penambah ternak saya. Wah ini, makanya nggak boleh zalim. Ya, nggak boleh zalim. Akibatnya setelah itu mana di barangnya ini? Udah taruh situ, kumpulin tuh. Ambil barang-barang yang dia zalim tuh dari 3 orang, ya, ditaruh di situ, dibakar tuh, mempan dah. Nah itu ada sekalian rahimakumullah cara dulu. Kita juga begitu, kudunya sedekah jangan karena apa-apa, karena Allah aja dah. Nanti Allah yang akan membalas dengan apapun juga. Apalagi kita ngambil uang tromol, hati-hati itu ngambil uang tromol itu ya. Bisa-bisa sholat Jumat kita, kalau kita ngambil uang tromol, amal orang kita bukan nambahin, malah ngambil. Ya kan, umpamanya pura-pura nukar duit. Duitnya umpamanya sekarang 20 baru, 20-an, yang 20-an sama 50 kan hampir sama tuh. Dia menaruhnya di situ 20, dia tukar yang 50 diambil itu. Katanya nukar duit ini katanya. Nukar duit, dia tukar benar-benar ya, duit dia 20 dia taruh di tromol, kan tromolnya pakai dicomot tuh, nah, malah diambil situ yang 50 ya. Ini nggak perlu nukarin gitu. Nukarin, hati-hati ya, itu semuanya akan menghapuskan amal soleh kita. Bukannya kita bersedekah, bahkan ngambil harta sedekah. Hati-hati sekalian. Maka kita akan tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Supaya aman ini ya, uang tromol nih, hati-hati jangan kita berani ngambil itu. Sedikit pun juga diketahui oleh malaikat ya. Mana lagi tuh? Asbah maghfurun lahu wa Ibnu Janjawi, dan Ibnu Janjawi juga meriwayatkan an Wahab bin Manbah dari Wahab bin Munabbah qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a lailatal jum'ati suratul baqarah, barang siapa yang membaca pada malam Jumat surah Al-Baqarah, wa Al Imran dan surah Al Imran, kana lahu nurun, maka ada bagi dia cahaya, ma baina goriban wa ajiban, di antara gorib dan ajib. Wa goriban, dan maknanya goriban di sini adalah al-ars, aras. Ya, gorib itu asing. Jadi di antara dia dan aras diberikan cahaya oleh Allah Ta'ala. Mana lagi? Wa ajiban, ajib itu apa? Wa ajiban asfalal arodin, ialah bumi petala yang paling akhir di bawah. Asfalal arodin, yang paling bawah bagian bumi, di mana di situ paling panas, bagian bumi yang paling bawah. Apa itu lahar apa itu ya? Kalau ada bumi yang paling bawah. Kalau itu kan gunung mengeluarkan lahar tuh yang panas-panas itu bagian bawah. Makanya orang yang disiksa kubur di sana tinggalnya ruhnya di bumi paling bawah tempatnya. Ya. Suatu waktu dia suruh pulang nengokin jasadnya dikubur. Ya. Kalau ahli surga, ahli khair, mudah-mudahan ahli khair semuanya di langit yang sana sama malaikat-malaikat. Ya, ahli khair, orang-orang soleh, para
ulama-ulama yang solihin, syuhada, ruhnya di atas langit. Sedangkan ruhnya orang-orang yang durhaka di bawah, paling bawah. Yang dapat ajab sampai kiamat. Ajab yang akan didapetin di sana. Kita doain orang tua kita biar pada diangkat daripada azab kuburnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dengan doa kita sekedar amin aja nih, sekedar amin gitu, itu dirasakan oleh orang tua kita di sana. Apalagi kita ibadah-ibadah yang lain, cuman kita bilang semoga Allah ngampuni dosa-dosa orang tua kita, Allah akan menerima segala amal kebaikan kita, ya. Semoga Allah tempatkan orang tua kita itu di tempat surga Illiyin, ya. Mudah-mudahan amin ya robbal alamin. Ini dia lagi nungguin, makanya dia dengan kita duduk iktikaf di sini, dengan kita sholat subuh berjemaah, kebagian pahala kita dia di sana. Kebagian orang tua kita, padahal kita sholat subuh berjemaah di Masjid Mujahidin nih, kan dapat pahala. Orang tua kebagian Pak, orang tua kita kebagian. Makanya kalau Sabtu Jumat nggak datang, itu nungguin dia di Solo. Mana nggak datang ini? Ya, nggak ada yang datang ini besukan. Nah, begitu. Kesian orang tua kita. Makanya kita ingat ke situ tuh. Segala amal kebajikan kita, orang tua kita kebagian di sana. Begitu juga guru-gurunya ngajarin kita, kebagian juga dia. Sebab ilmunya yang kita manfaatin. Ya, kalau orang tua kita, sebab mereka pengen punya anak biar memberi syafaat kepada dia, walaupun kedua orang tua kita telah meninggal dunia. Anak yang soleh senantiasa ibadah, ibadahnya anak yang soleh kebagian pahala buat orang tuanya. Itu harapan kita. Maka kita juga penting punya anak yang soleh. Jangan sampai anak kita pada durhaka begitu kita meninggal dunia, pada belum mau ibadah, lantaran kita kurang tegas ngajarin anak. Dan kita nggak ngajarin, apalagi ngajarin cuman umum doang, nggak disuruh ngaji itu bocah dulunya. Lah nggak bisa sholat, baca Quran nggak bisa. Yang bisa aja juga banyak godaannya, ya, untuk sholat dan sebagainya. Bisa dia tuh meninggalkan kewajiban, apalagi memangnya nggak bisa. Dia pikir gue mau sembahyang juga percuma, gue nggak tahu artinya, nggak bisa, gue mah cuma jumprat-jumprit doang ngikutin ya. Udah akhirnya nggak sholat, nggak ibadah. Lantaran apa? Babanya dulu tuh sama mamanya nggak memperhatikan dan didikan agama umpamanya. Kasihan orang tua. Makanya jangan sampai kita kembali kepada Allah meninggalkan kesan-kesan, kewajiban-kewajiban yang belum kita laksanakan waktu di dunia. Ya, hati-hati. Harta kita belum zakatin, kita belum infakin di jalan Allah, tiba-tiba kita udah meninggal. Anak kita jadi rebutan hartanya. Bukannya dia sedekah buat orang tua, malah dia rebut-rebut tuh harta daripada marah tuh. Ya anaknya umpamanya, nauzubillah min. Ya, makanya harta kekayaan belum tentu membawa kebahagiaan kita, tetapi amal soleh, anak yang soleh, ini harta yang paling berharga. Padahal dia nggak banyak sedekah dengan apa buat kita, nggak buat orang susah anak kita, cuman dia rajin ibadah aja tuh anak, rajin sholat berjemaah ke masjid, rajin jadi imam, jadi khotib ini dan jadi khutbah segala macam dia bisa umpamanya. Duit mah nggak punya, umpamanya dia nggak banyak duitnya, tetapi dia banyak rajin ibadahnya, baca Quran, setiap baca Quran, Fatihah dia baca buat orang tuanya, kebagian terus mengalir terus. Itulah anak orang tua yang sukses namanya. Jadi belum tentu sukses anak itu, orang tua itu bila meninggalkan anaknya semuanya umpamanya maaf sudah sarjana, penghasilan besar dan itu, tapi kita nggak bisa menjamin sholatnya. Ya, maka alangkah baiknya adalah bila orang tua memang kita sukses, anak-anak sukses juga. Ya, anak cucunya semuanya rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
kecuali kalau memang anaknya yang bandel. Emang kita udah ajarin, kita biayain, dan tuh taruh pesantren sana, kabur dari pesantren, nggak mau dia. Emang udah dasar nasibnya jelek nih bocah ya. Kita udah salurkan benar, kita nggak sanggup, pengen kita didik anak kita, tapi itu anaknya udah nasib dari Allah, udah dicatat. Ya itu kita udah dapat pahala tuh begitu. Nanti nggak jadi di anak kita, di cucu kita insya Allah. Ya, andai kata anak kita gagal nih, taruh pesantren dan pengen kan jadi ustadz punya anak, ya, tetapi malah jadi begini, nanti insya Allah anaknya. Sebab apa? Asar bekas, memberi bekas dampak positif kepada cucunya nanti insya Allah. Seperti bapak ibu yang pada rajin ngaji begini, anaknya mau bandel loh umpamanya, ya, nanti di cucu-cucu kita insya Allah ada. Ya, sebab cucu juga nanti ngedoain kita juga. Wali walidina, ya, wali ajdadina, kakek dan keket wajadatina, nenek-nenek kita, semuanya kebagian pahala. Mudah-mudahan amal soleh yang kita lakukan pada hari Jumat ini besar pahalanya dari Allah untuk kita, dan kebagian juga orang tua dan kakek nenek kita serta guru-guru kita, berkah daripada hari Jumat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, besar manfaatnya. Jadi bisa kita bayangkan, ya, bisa kita bayangkan nasib kita nanti di mana adanya. Tergantung amal kita nih, dan kita niatnya untuk apa? Bersih enggak tuh niatnya untuk beramal soleh, ya. Insya Allah kebagian orang-orang lain, keluarga kita juga. Nah, wabnu mardue wallahu alam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.